Shalom warga kerajaan, para pemirsa Household of Faith. Hari ini kita bersyukur berjumpa lagi dalam edisi yang spesial. Apakah itu? Edisi Kemerdekaan. Merdeka. Dan di bulan Agustus ini bangsa kita senang sekali bersukacita merayakan kemerdekaan bangsa kita yang luar biasa, yang telah ditempuh dengan perjuangan yang begitu luar biasa oleh para pahlawan kita di waktu-waktu yang lampau. Dan kami pun menyambutnya, istri saya menggunakan baju merah. Yes, warna merah dan saya putih. Inilah merah putih bendera kita, sangsaka merah putih yang dahsyat dan luar biasa. Dan jangan lupa, Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Oke, para pemirsa Household of Faith, saat ini kita mengetahui bahwa kemerdekaan itu telah Tuhan berikan buat bangsa kita sebagai suatu bangsa yang telah terjajah begitu lama oleh negeri Belanda 350 tahun. Dan akhirnya 17 Agustus tahun 45 dinyatakan merdeka. Saya ingat karena seringkali mengikuti upacara bendera waktu kita sekolah. Preambul di sana dikatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tidak ada satupun bangsa yang mau dijajah. Tidak ada satu orang pun yang mau hidupnya terjajah. Dan kemerdekaan bangsa telah kita dapatkan. Tetapi pertanyaan besar adalah, apakah setiap kita telah mengalami kemerdekaan yang sejati? Apakah itu kemerdekaan sejati? Kemerdekaan sejati adalah ketika manusia roh kita mengalami kemerdekaan, ditebus dari segala kuasa dosa, dan kita menerima anugerah keselamatan, lalu kemudian anugerah memerintah bersama Yesus sebagai Raja di muka bumi ini. Sebab itu Galatia pasal yang kelima ayat pertama dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Wow, hanya Yesus Kristus yang sanggup memerdekakan kita dan mengalami kemerdekaan yang sejati, di mana segala ikatan kuasa dosa iblis roh jahat akan dihancurkan dan dipatahkan, sehingga kita bisa mengalami kemerdekaan. Yang pertama dimulai daripada roh kita. Sebab ada ungkapan berkata, the real you is your spirit. Keadaanmu yang sesungguhnya adalah rohmu, ya, bukan yang kelihatan ini. Ketika kita bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka yang terjadi adalah roh kita akan dimerdekakan, akan dihidupkan kembali dan terhubung dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Ini yang harus terjadi pada setiap kita. Bukan sekedar kita mengalami kemerdekaan. Memang kita bersyukur kemerdekaan bangsa telah terjadi. Tetapi harus dibarengi pula kemerdekaan di dalam roh kita. Kemerdekaan di dalam jiwa kita. Pikiran, perasaan maupun kehendak kita. Dan tentunya telah kita alami kemerdekaan sebagai bangsa dan negara Indonesia. Haleluya. Nah, kita juga harus waspada. Bukan berarti ketika kita sudah dimerdekakan, segala sesuatu kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak. Kita pun juga harus melakukan bagian kita. Ada bagian kita. Ya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 menuliskan bahwa Israel sebagai suatu peringatan. Peringatan apa sih? Ya. Sebagai suatu contoh, sebagai sesuatu pelajaran buat kita. Kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, bagaimana tadinya dia sangat diperbudak, dianiaya oleh bangsa Mesir. Dia harus melakukan suatu pekerjaan dan dia ditarget. Ketika tidak bisa mencapai target pekerjaan, dia akan dianiaya, makan serba terbatas. Ya, semuanya diperbudak yang luar biasa. Dan lama sekali. 430 tahun. Wow. Ya.
Tapi karena perkenanan Tuhan, favor Tuhan atas bangsa Israel ini, Tuhan membela bangsa Israel. Dan apakah yang dilakukan? Bahkan firman Tuhan berkata, semalam-malaman Tuhan tuh bahkan sang Tuhan itu pun sendiri berjaga-jaga untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan penjajahan orang Mesir. Firman Tuhan berkata dan sejarah menceritakan bahwa ketika orang Israel lewat di Laut Teberau, Tuhan meniupkan angin dan semalam-malaman itu apakah yang terjadi? Lautnya terbelah. Tapi perhatikan, bukan sampai di situ. Kita tahu semua bahwa Firaun dan tentaranya menyeberang, mereka mengejar orang-orang Israel. Mereka sangat ketakutan. Dan Tuhan melakukan pembelaan. Pada waktu mereka setelah selesai menyeberang, Tuhan menutup kembali Laut Teberau. Dan mereka tiba di tepian, mereka bersorak-sorai kemenangan. Mereka merasakan kelegaan yang luar biasa. Mereka bersuka cita. Dan mereka mendapatkan pertolongan Tuhan yang lebih daripada itu. Mereka dipelihara Tuhan. Tuhan memberikan tiang api pada waktu malam supaya mereka tidak kedinginan karena ini di padang gurun. Dan Tuhan memberikan tiang awan pada waktu siang supaya mereka tidak kepanasan. Tuhan memberikan roti mana buat mereka setiap hari. Mereka tinggal mengambilnya karena roti itu tinggal seukuran dada manusia untuk mereka mengambilnya. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan ketika mereka bersungut-sungut karena mereka bosan dengan makan roti, yang padahal roti tersebut sudah manis rasanya, Tuhan memberikan burung. Iya, pemberian burung. Tapi waspada. Seperti ini, mujizat Tuhan tidak menjamin seseorang itu akan terus mengambil keputusan untuk dalam kemerdekaan. Benar sekali. Nah, yang memberi kemerdekaan pastinya oleh kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan kemerdekaan. Tapi untuk selanjutnya, untuk menjaga kita tetap dalam kemerdekaan, itu adalah keputusan setiap kita. Betul. Dan apakah yang terjadi dengan bangsa Israel? Justru dengan kebaikan Tuhan, dalam kenyamanan pemeliharaan Tuhan, mereka jatuh dalam dosa. Dosa apakah? Mereka melakukan perjabulan, mereka bersungut-sungut, mereka memberontak kepada Tuhan. Dan justru lebih jauh lagi, mencobai Tuhan. Benar. Lebih jauh lagi apa yang terjadi? Malahan Tuhan menghukum mereka. Benar. Ada satu ayat dalam firman Tuhan berkata, bahkan dalam satu hari, Tuhan membunuh 23.000 dari mereka. Mereka dipakut ular, ada malaikat-malaikat maut atas mereka. Makanya Rasul Paulus mengingatkan buat setiap kita yang kita sekarang sudah dimerdekakan oleh kemurahan Tuhan. Waspadalah, jadikanlah Israel sebagai suatu peringatan. Jangan sampai akhirnya kita sendiri dengan keputusan kita menerjunkan diri kita sendiri dalam perhambaan, dalam penjajahan. Nah sekarang selanjutnya pertanyaannya adalah, kalau iblis itu sudah dikalahkan, terus bagaimana dengan kita? Tetaplah waspada. Karena pada waktu Yesus mati, kemudian dibangkitkan, memang ular sudah dikalahkan. Kepalanya udah diremukkan. Tapi iblis itu spirit. Dia masih terus akan menyerang kita. Benar. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu, dia bukan iblis seperti macan ompong di kebun binatang. Tidak. Tapi dia berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan siap apa? Menerkam. Yes. Ya, mengaum-ngaum itu untuk apa sih? Mengaum-ngaum itu justru untuk mengintimidasi, menakut-nakutin kita, memberikan masukan-masukan, serangan-serangan. Serangannya lewat mana? Ini dia. Serangan terbesar sekarang yang biasa kita sebut dengan peperangan rohani terhebat. Itu bukan seperti Rusia lawan Ukraina. Serangan terhebat atau peperangan rohani yang terhebat sekarang itu terjadi di pikiran manusia. Oh, justru di pikiran kita ya. Sebab Efesus pasal yang ke-6 ayat 19 menjelaskan bahwasanya kita mesti berjaga-jaga terhadap panah api si jahat. Ya. Jadi Alkitab menjelaskan supaya kita mengenakan seluruh selengkap senjata Allah. Salah satunya adalah ketopong keselamatan, helmet of salvation. Jadi ini mesti Pak, kalau naik motor harus ada kewajiban pakai helm. Ya. Demikian pula kepala kita secara rohani itu harus ada perlindungan secara khusus, yaitu memakai helm ataupun ketopong keselamatan. Kenapa? Supaya panah api si jahat seperti tadi dikatakan intimidasi, lalu kemudian memberikan masukan-masukan negatif, membangun asumsi-asumsi yang
tidak benar dalam diri kita, kita bisa patahkan. Dan tentunya bersama dengan Yesus, dengan kuasa darah anak domba Allah, dan tentunya pula dengan perkataan firman Tuhan, segala panah api si jahat itu dapat dikalahkan. Jangan bermain-main, makanya kita harus waspada. Ya. Saya ingat ada satu acara yang berkata, waspadalah, waspadalah. Bukankah seperti itu harus dikatakan waspada? Kenapa? Dalam Alkitab dikatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kata jaga hati di situ, itu bukan penjagaan yang model jaga biasa, kayak siskamling gitu, tapi super maksimum security. Wow, kalau kita nonton film-film Hollywood, ya itu selalu ada pembedaan antara tahanan biasa dengan tahanan yang super maksimum security. Hukuman mati biasanya. Hukuman mati mereka, teroris, ya dan sebagainya. Di Indonesia pun seperti itu. Oleh sebab itu, Alkitab mengajarkan kepada kita, jaga hati. Di dalamnya mengandung pikiran kita dari segala intimidasi, dari segala panah api si jahat, ya perkataan-perkataan negatif yang dimasukkan ke pikiran kita, asumsi-asumsi yang tidak benar. Itu yang akan melemahkan hidup orang percaya. Tetapi jangan takut. Alkitab menjanjikan kepada kita bahwa perkataan firman Tuhan itu berkuasa sekali. Kita bisa memadamkan panah api si jahat. Dan kita bisa mengalahkan dengan spoken word. Firman yang diperkatakan. Firman yang diucapkan. Ketika saya kena COVID Maret 2020, tidak ada vaksin, tidak ada obat, kondisi berat sekali pada waktu itu. Dan tidak ada obat, dokter pun kebingungan. Dan iblis menaruh di pikiran saya, mati kamu, tidak ada harapan. Tapi oleh anugerah Tuhan, saya bisa mengalahkan semuanya itu ketika saya perkatakan firman. Oleh bilu-bilu Yesus Kristus, penyakitku telah disembuhkan. Wow, segala serangan api si jahat pun dapat dipatahkan. Yes. Haleluya. Kita minum dulu, disediakan di rumah makan Sapo. Hongkong Sapo Seafood di Mall Arta Gading, Bilangan, Jakarta Utara. Minum dulu. Wow. Nah, saat ini kita kembali lagi ada di Hong Kong and Sapo Seafood yang ada di Mall Arta Gading, Jakarta Utara. Dan pastinya semuanya maknyus semuanya. Tadi dikatakan bahwa iblis berjalan keliling mencari mangsa yang dapat ditelannya, seperti singa ya. Dan lewat apakah yang paling waspada adalah lewat pikiran kita. Dalam Efesus 6 tadi dikatakan seperti panah api. Saya bayangkan rudal-rudalnya begitu agresif dan gencar ya. Nah, berupa asumsi-asumsi dan juga waspada terhadap segala cobaan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14, tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Dari sini kita melihat bahwa setiap orang itu masing-masing ada titik kelemahannya. Titik kritis. Titik kritisnya. Benar. Ada titik yang sensitif di mana dia harus waspada, di situ dia jatuh. Makanya dikatakan tiap orang itu dicobai oleh keinginannya. Pastinya titik kelemahan tiap orang, titik sensitif berbeda. Benar sekali. Ada orang yang kita harus berjaga-jaga, mungkin pornografi, ataukah mungkin itu uang, ataukah mungkin hobi, atau gadgetnya, ataukah gamenya. Dan firman Tuhan dilanjutkan dikatakan karena ketika seseorang mulai timbul keinginan, dicobai dan kemudian terpikat, waspadalah karena begitu kita terpikat, seseorang terpikat, maka dia akan diseret dan semakin lama semakin dalam. Semua itu dari mana sih keinginan? Iblis yang memberikan tawaran keinginan tersebut. Benar. Ya. Kalau kita lihat bagaimana Israel sebagai satu peringatan, ketika mereka keluar dari Mesir setelah mengalami perbudakan dan mereka belum menjadi bangsa karena itu kumpulan orang yang menjadi budak ratusan tahun. Dan bisa dibayangkan mentalitas budak itu masih ada pada mereka. Sekalipun sudah keluar meninggalkan Mesir yang adalah gambaran negeri perbudakan. Tetapi di padang gurun mereka masih kepingin kembali ke Mesir. Kenapa?
badan mereka sudah keluar dari Keluar Mesir, dari Mesir. tapi pikiran mereka masih ada di Mesir. Saya ingatkan kepada para pemirsa Household of Faith, kita mungkin memang bersyukur Indonesia telah mengalami kemerdekaan, tetapi mari kita berpikir lebih dalam. Apakah jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita telah benar-benar mengalami kemerdekaan? Ini yang harus kita jawab pada saat ini. Dimana kalau ini tidak ditundukkan kepada kehendak Tuhan, maka yang terjadi adalah tadi akan ada terseret dengan dosa. Kata dosa di dalam bahasa Yunani adalah hamartia. Hamartia itu meleset, melenceng dari sasaran, melenceng daripada tujuan. Wow, ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya sekali. Kelihatannya oke, kelihatannya pergi beribadah, kelihatannya melayani Tuhan, tapi ternyata melenceng. Dalam dunia penerbangan ada yang disebut dengan peraturan 160 rule. 160 rule itu adalah apabila pesawat terbang, dia terbang sejauh 60 mil, dan ketika seorang pilot tidak taat kepada koordinatnya, walaupun mungkin cuma 1 derajat penyimpangannya, maka yang terjadi dalam penerbangan sejauh 60 mil akan terjadi penyimpangan 1 mil. 1 mil berarti ya. Kalau 60 mil kedua menjadi 2 mil. Iya. Dan seterusnya, maka penyimpangannya akan semakin melebar. Iya. Nah, perhatikan baik-baik, maka dosa-dosa kecil harus kita waspadai. Ya, saya teringat masa kecil saya dulu, saya dilahirkan di Jawa Timur dan saya dibesarkan di sebuah daerah di mana kompleks pelacuran. Wow, bagaimana sejak SMP saya sudah digoda oleh pelacur pada waktu itu. Dan singkat cerita saya bertobat ketika saya kuliah dan saya pikir sudah beres. Karena saya pikir saya sudah diampuni, pikiranku sudah dikuduskan, tapi ternyata pikiran pornografi masih tetap berjalan. Padahal pada waktu itu sudah percaya Yesus ya. Saya sudah percaya ya. Yesus, sudah berkeputusan terima Tuhan dan sudah melayani. Tapi jebakan pikiran pornografi masih menguasai pikiran. Maka itu peperangan rohani yang harus kita menangkan. Bagaimana caranya? Ya, itu yang paling penting. Yang saya lakukan adalah ketika serangan pornografi datang, pikiran najis cabul datang, saya seperti lampu yang menyala harus dimatikan dengan mengatakan darah Yesus. Alkitab berkata bahwa iblis dikalahkan oleh darah anak domba, darah Yesus Kristus. Nah, seperti mematikan lampu. Dan kemudian setelah saya berkata darah Yesus, langkah berikutnya yang saya lakukan adalah proclaiming the word of God. Oleh kesaksian kita. Iya, kesaksian kita memperkatakan firman Tuhan. Saya berkata begini, Roni ingat tubuhmu bait Allah, Roh Kudus diam di dalam kamu. Roni ingat bahwa matamu pelita tubuh. Kalau mata terang, terang seluruh tubuh. Mata gelap, gelap seluruh tubuhmu. Maka Roni ingat semua yang benar, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang disebut kebajikan, ya, semua yang sedap didengar dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ketika saya memikirkan, saya memperkatakan firman Tuhan, segala pengaruh pornografi itu, pikiran najis dan sebagainya itu pergi meninggalkan. Wow, jadi ada iblis kuasa. itu berjalan keliling, dia Benar. juga mengingatkan dosa-dosa masa lalu kita ya. Benar sekali. Dia mengintimidasi, dia mengingatkan kecenderungan, Benar. titik kelemahan kita tadi ya. Betul. Nah, kita juga mesti selalu waspada berarti buat Ya, titik kelemahan makanya saya ini. katakan penjagaan super maksimum Iya. security. Iya. Satu kali saya punya pengalaman pelayanan ke Nusa Kambangan. Lembaga pemasyarakatan yang paling ditakuti oleh banyak orang itu. Dan ketika saya ke lapas Nusa Kambangan, saya melihat ada ruangan yang dibedakan. Yang satu dijaga memang sudah ketat karena di sana mereka narapidana yang tahanan yang di atas 10 tahun kebanyakan. Dan tapi ada satu ruangan tertentu di mana penjaganya itu berbeda sekali. Super ketat tadi itu. Saya bertanya kepada petugas, kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Mereka menjawab bahwa itu tempat narapidana teroris. Wow, yang hukuman mati dan sebagainya seperti itu. Nah, Alkitab menjelaskan, mari kita jaga hati, termasuk di sini pikiran kita, termasuk mata kita ini. Ini mata ini jendela untuk melihat segala sesuatu. Saya bicara kepada kita yang merasa laki-laki,
Karena Yesus pernah berkata, barang siapa seorang laki-laki, pria, memandang seorang wanita. Kalau memandang saja, it's okay. Ya, memandang wanita yang cantik, wanita yang seksi gitu ya. Kalau cuma memandang, kita belum berdosa. Tapi waktu dikatakan menginginkannya dari dalam hatinya, mulai membayangkan pakai pikiran yang bukan-bukan, kenajisan masuk dalam diri kita jatuh dalam dosa. Tetapi bagi para pemirsa yang sedang menghadapi pergumulan seperti itu, Anda bisa dimerdekakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena saya telah mengalami bertahun-tahun terjerat dengan pikiran-pikiran yang tidak benar, kenajisan. Tapi oleh darah Yesus Kristus disucikan dan dikuduskan. Salah satu tekniknya di mana? Setelah tadi kita berkata darah Yesus dan mengucapkan firman. Tapi ini sejalan dengan prinsip dalam ilmu psikologi kita kenal dengan CBT. Apa itu? Cognitive Behavior Therapy. Terapi perilaku pikiran. Kognitif. Nah, dan di dalam CBT ini diajarkan bahwa segala sesuatu dimulai dari indera kita. Ya, prosesnya dari mata kita kah, telinga kita, lidah kita, atau seluruh indera kita ini, dari indera kita ini akan masuk kepada pikiran. Ya. Dari kasih mata informasi ke pikiran telinga, kita, informasi lewat indera masuk kepada pikiran kita. Dari pikiran kita ini kemudian mengalami diolah, bergeser kepada perasaan kita. Ya. Ya. Dari perasaan kita kemudian bergeser menjadi respon perilaku kita. Nah, jadi kita bisa melihat betapa pikiran ini penting. Ya, Alkitab berkata, for man, as man think in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan seseorang dari dalam hatinya, demikianlah ia. You are what you think. Kita ini jadi seperti yang kita pikirkan. Makanya kita harus mulai dari pola berpikir yang diubahkan. Yang dimerdekakan. Yang dimerdekakan. Alkitab mengajarkan bahwa supaya kita mengalami pembaharuan pikiran. Iya. Pikiran yang terus diperbaharui. Seperti metamorfosis seperti itu. Iya. Makanya pikiran ini harus diisi. Apa ya? Diisi dengan apa yang paling utama? Yaitu firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa semua panca indera masuk ke dalam pikiran kita. Tiap orang kan masing-masing punya titik kelemahan. Ya. Tadi kalau seperti suami saya bersaksi masa lalunya di tempat seperti itu, kemudian iblis berusaha membangkitkan masa lalu dari yang sejak kecil sudah digoda oleh pelacur. Itu ya. Nah, sekarang waspada juga. Kalau perempuan bisa juga melihat dengan mata, tapi kita berbeda, Dang. Ternyata kalau otak perempuan dibelah nih, rupanya diselidiki, isinya adalah shopping. Tas semuanya sepatu. Nah, makanya tadi dikatakan kan setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, kita waspada. Kita akan berpikir, oh enggak kok, aku tahan terhadap narkoba. Aku tidak pornografi, aku bisa bertahan tanpa itu semua. Tapi setiap kita tetap harus waspada. Apalagi kalau misalnya kita ngelewatin mall, kemudian tertulis sale 50% plus 20% off. Waspadalah. Karena iblis hanya memberikan tawaran, tapi keinginan itu, cobaan itu akhirnya kita sendiri yang memutuskan. Nah, bisa terjerat hutang nanti. Pinjol ya, hati-hati itu semuanya. Nah, kemudian kita juga mesti kalau orang perang, karena ini kan bicara kemerdekaan ya. Kalau orang perang itu kita harus punya strategi, sama harus punya senjata. Benar. Beberapa waktu yang lalu kami berdua nonton Netflix. Wow, keren banget nih ceritanya tentang strategi perang. Bagaimana Cina ini bisa mengalahkan musuhnya gitu ya. Keren sekali, bahkan hal-hal yang tidak kita pikirkan ada strategi di sana. Di situ dia bilang harus memperhatikan arah angin. Benar. Harus menghitung kekuatan senjatanya sendiri. Mereka harus melihat kelemahannya. Makanya semuanya itu harus ada strateginya. Nah, setiap kita orang yang percaya, kita sudah merdeka, tapi kita tetap harus mempertahankan kemerdekaan. Kita tetap harus berperang. Jangan takut, kita nggak sendiri. Ya. Kita harus punya strategi. Dari mana sih strateginya?
Roh Kudus dalam kita yang memberikan kita strategi-strategi tersebut. Loh gimana? Kasih taunya. Firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 26 bahwa Roh Kudus yang dalam kita akan mengajar nih. Nah, akan tahu kasih strateginya. Iblis kan tadi mengingatkan dosa masa lalu atau memberikan asumsi-asumsi. Nah, Roh Kudus dalam kita akan memberikan strateginya. Firman Tuhan berkata dia mengajar dan mengingatkan kita. Tapi yang selanjutnya mengajarin apa sih? Yang diajarkan adalah semua firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa firman itu akan mengajar kita. Ya. Mengajarnya dengan luar biasa. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini yang berkenan. Dan setelah mengajar, dia juga berkata, ia akan menyatakan kesalahan. Kita nih suami istri ya. Kalau suami kadang-kadang yang menyatakan kesalahan, kita kadang-kadang berpikir, wah dasar kamu bawel, tukang kritik lah, cari-cari kesalahan orang. Demikian pula sebaliknya bukan? Tapi kalau Roh Kudus dalam kita mengingatkan firman Tuhan dan menyatakan kesalahan, Roh Kudus akan menyatakan dengan lembut, bukan mengintimidasi. Kalau iblis itu berjalan keliling dia mengintimidasi. Tapi kalau Roh Kudus lembut dia mengingatkan kita. Dan setelah menyatakan kesalahan dia akan memperbaiki kelakuan. Makanya harus penuh dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini dikatakan dia mendidik kita dalam kebenaran. Kata mendidik itu artinya apa? Konsisten. Bukan hanya selesai di situ, tapi kan kalau orang sekolah nih dari TK, SD, SMP, SMA, perkuliahan itu mendidik. Nah, Roh Kudus dalam kita. Firman yang kita baca, kita renungkan setiap hari, itulah yang akan mendidik dan mengajar kita, menuntun kita senantiasa. Wow, firman Tuhan menjadi jawabannya luar biasa. Sebab itu, para pemirsa, milikilah budaya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta merenungkannya itu siang dan malam. Alkitab menjanjikan bahwa akan ada triple portion blessing, ada 3 porsi berkat. Kamu akan bertindak hati-hati. Sesuai yang tertulis di dalamnya. Sesuai yang tertulisnya, kamu akan berhasil dan malahan kamu beruntung. Kami berdoa dengan sukacita sekali mendoakan bagi Bapak Ibu di rumah dan semua saudara yang menyaksikan program ini. Mungkin ada beberapa kita yang sedang menghadapi pergumulan. Kita yaitu mengalami pikiran yang belum mengalami kemerdekaan, terintimidasi, pornografi dan sebagainya. Mari saat ini kita akan berdoa supaya kemerdekaan yang sejati. Yang pertama, kemerdekaan di dalam roh kita. Kita bertobat terima Yesus. Dan yang kedua adalah bagaimana mengalami kemerdekaan di dalam pikiran kita. Maka itu akan menentukan masa depan yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menjamin bahwa di dalam Yesus Kristus kami mengalami kemerdekaan yang sejati. Kami dimerdekakan secara rohani kami dari segala ikatan dosa, kuasa iblis. Dan dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan maut. Hamba-Mu berdoa bagi setiap pemirsa yang sedang menghadapi pergumulan. Ingin dimerdekakan baik rohani maupun jiwani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini Engkau menjamah setiap mereka. Ampuni dosa kesalahan mereka. Dan tolonglah mereka oleh anugerah-Mu. Tuhan menolong mereka, memberikan mereka rasa cinta akan membaca firman dan merenungkan siang malam. Dan biarlah mereka mengalami kemerdekaan sejati, di mana mereka mengalami Kristus nyata, di mana kehendak Allah berkuasa penuh dalam kehidupan mereka, dan mereka berbahagia dalam kehidupan mereka. Dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kami berkata, sekali merdeka, tetap merdeka.